Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami terus dimampukan, kami terus dikuatkan, diberkati, dituntun dalam hidup kami tiap-tiap hari, dan juga diberi pengertian untuk memahami maksud-maksud Tuhan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam pertolongan kuasa Roh Kuduslah, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap orang yang mendengarkan dimampukan untuk menjadi pemberita dan pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita terambil dari surat Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Demikian percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tema kita adalah melayani dan bukan dilayani. Standar moral seorang murid Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Rasul Paulus menulis kata-kata ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini mau menegaskan kepada kita atau membuktikan kepada kita kata-kata Tuhan Yesus bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, melayani dan bukan dilayani. Mengucapkan kata-kata ini sebagai nasihat itu sangat mudah. Tetapi mempraktekkan kata-kata ini tidaklah mudah. Sebab melayani menuntut benar-benar kerendahan hati. Melayani menuntut mengosongkan diri dari status-status tertentu. Sebagaimana Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Injil-Injil dicatat juga bahwa satu waktu Ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus meminta agar kelak anak-anaknya memperoleh jabatan atau kedudukan di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka bahwa mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang mereka minta.
Meskipun mereka nanti juga akan minum cawan yang akan diminum oleh Yesus. Tetapi tentang duduk di sebelah kanan atau kiri dalam jabatan bersama dengan Yesus, itu bukan hak dari mereka. Nah, saudara, keadaan ini sama seperti saat terjadi percakapan perjamuan malam dalam bacaan kita. Para murid menginginkan jabatan, status, atau kedudukan sehingga mereka bertengkar tentang siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Kita menemukan nasihat Yesus bagi mereka tentang hal melayani dan memimpin. Jadi di sini terdapat dua hal, yaitu pelayanan dan kepemimpinan. Di ayat yang ke-26 Yesus berkata, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Dua kata, paling muda dan pelayan. Paling muda itu artinya juga yang paling kecil, paling muda juga bisa artinya junior. Berarti kalau junior atau paling kecil pasti ada sifat-sifat atau karakter mengalah, belajar, mendengar, taat kepada yang di atasnya. Itu paling muda atau paling kecil. Kemudian menjadi pelayan, seorang pemimpin menjadi pelayan. Berarti di sini artinya menjadi teladan, melakukan tugas kepemimpinan, hal-hal kepemimpinan sebagai contoh yang baik dalam ketulusan. Jadi yang paling muda dan pelayan itu pasti orang yang mau melayani dan penurut. Dan orang yang mau melayani dan penurut tentu adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati pastilah orang yang juga mau merendahkan diri. Seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya sebagai pelayan dalam kerendahan hati dengan merendahkan diri akan menjadi teladan dalam ketulusannya. Sehingga setiap orang yang ia layani, setiap orang yang ia pimpin akan mengalami damai karena ia melakukan tugas pelayanan bukan dalam tekanan, tetapi dalam ketulusan hati. Itulah standar moral seorang murid Yesus. Yang ketiga, kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa siapa yang terbesar dalam ayat yang ke-7 dikatakan yang duduk makan atau yang melayani. Yesus mengatakan, "Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Nah, ini seperti kita belajar bukan hanya duduk dalam pelayanan proses makan, tetapi di sini juga ada proses pembentukan bahwa orang yang duduk makan dianggap sebagai yang terbesar. Tapi bagi Yesus, seorang yang melayani mereka yang makan itu adalah justru yang terbesar. Ini sesuatu pengajaran dengan paradigma baru dari Yesus. Kalau kita belajar dari proses makan atau mempersiapkan makanan, maka itu juga bisa mengajar kita bahwa seseorang untuk menjadi pemimpin, menjadi murid Yesus perlu mengalami satu proses. Proses yang sama seperti memproses makanan, bisa jadi seperti itu, sehingga bukan hanya ia yang duduk makan saja yang besar, tapi justru ia yang turun melayani, menunjukkan kebesarannya dalam proses itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Mari kita belajar untuk melihat situasi dan kenyataan hidup kita hari ini. Kita menemukan bahwa kenyataan hidup kita hari ini, melayani itu seperti sebuah slogan saja yang amat sangat susah ditemukan di lingkungan di sekitar kita. Karena ada banyak orang melakukan pelayanan untuk dihargai, melakukan pelayanan untuk dihormati, melakukan pelayanan untuk mendapat jabatan tertentu. Jadi pelayanan itu hanya sebagai sebuah cara saja. Tapi Yesus justru mengajarkan bahwa pelayanan harus benar-benar keluar dari hati yang tulus, menjadi sebuah teladan. Kita lihat hari ini, saudara, dalam situasi kehidupan bermasyarakat kita, banyak orang Kristen ikut terseret dalam arus kekuasaan. Kita perhatikan secara nyata-nyata dalam masa pemilihan legislatif dan pemilihan kepala negara, presiden, terjadi begitu banyak situasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang bukan mau mencapai kedudukan, status untuk melayani, tapi untuk memperoleh kekuasaan. Sehingga kita bisa melihat terjadi begitu banyak kekacauan, pemerasan tanpa sadar. Orang, masyarakat, bahkan kita, orang Kristen, bisa menjual hak kita dengan sejumlah nilai uang. Para pengejar jabatan tanpa malu-malu dan dengan berani membayar mahal dengan cara yang culas, cara sembunyi atau diam-diam, bahkan secara terang-terangan membeli hak orang lain supaya dapat memiliki jabatan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita belajar untuk membuktikan bahwa kita memang adalah murid Yesus yang mau melayani, bukan dilayani. Seorang suami atau bapa, juga seorang istri atau mama yang berjuang untuk melayani. Perjuangan harus berlangsung dalam ketulusan untuk menjadi teladan dan contoh yang baik bagi anak-anak dalam hal rendah hati, menghargai, dan tulus dalam hal pelayanan. Demikian juga melayani anak-anak dan anak-anak melayani orang tua. Sehingga kata melayani dan bukan dilayani bukan sebuah slogan, tapi kita benar-benar masuk ke dalam moral, ke dalam etika atau tata cara hidup sebagai standar bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan membuktikan di hidup sederhana kita tiap-tiap hari. Amin.